Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asik Karimatul Ijah dengan NIM 20105628, Prodi S1 Manajemen Pagi B semester 5. Di sini saya akan membawa topik tentang perbankan yang berjudul Peranan Bank Sentral dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM. Nah, di slide yang pertama, saya akan membahas mengenai apa sih itu Bank Sentral. Seperti yang kita ketahui, Bank Sentral merupakan sebuah instansi yang memiliki banyak tanggung jawab atas kebijakan moneter dari sebuah wilayah negara. Bank Sentral mempunyai sebuah peran untuk menjaga stabilitas harga maupun nilai mata uang yang telah berlaku pada negara tersebut. Atau itu sering kita kenal dengan istilah inflasi. Di Indonesia, fungsi dari sebuah bank sentral yaitu ada pada Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan sebuah lembaga negara yang independen, bebas dari urusan pemerintah maupun pihak-pihak lain, kecuali ada pada hal-hal yang secara tegas yang sudah diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Fungsi bank sentral di Indonesia ini ada pada Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan yang tunggal, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilitasan nilai rupiah. Kemudian, nilai rupiah ini mengandung dua dimensi. Yang pertama yaitu tentang kestabilitasasian nilai mata uang yang ada pada barang dan jasa domestik atau inflasi. Yang kedua yaitu kestabilan terhadap mata uang negara lain ataupun kurs. Bank Indonesia ini menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang diketuai oleh seorang Gubernur Bank Indonesia. Sejak 24 Mei 2018, Peri Warjio menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan Agus Martowarjo. Namun ternyata bank yang telah memiliki peran sebagai sebuah bank sentral Indonesia bukan hanya Bank Indonesia saja. Dalam perjalanannya, tercatat 3 bank yang sudah pernah menjadi bank sentral di negara Indonesia ini, yaitu Bank Nasional Indonesia atau BNI, Dijavest Bank, serta Bank Indonesia. Ketiga ini memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga tingkat kestabilitasasian nilai mata uang di zaman penjajah, kemerdekaan, hingga zaman sekarang ini. Slide yang selanjutnya akan saya bahas mengenai peningkatan pemberdayaan UMKM pada Bank Sentral. UMKM yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh seorang atau perorangan atau badan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM ini memiliki peran penting bagi perekonomian di Indonesia karena memberikan sumbangan yang signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan juga penyerapan tenaga kerja. UMKM ini juga dapat dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan perekonomian di Indonesia. Pemberdayaan sangatlah penting untuk integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan yang sangat penting sesuai amanat yang telah ditetapkan oleh MPR, yaitu tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, UMKM, peran serta potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan juga berkeadilan. Pemberdayaan UMKM harus diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya, agar dapat meningkatkan kedudukannya, perannya, dan potensi UMKM itu dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan juga dapat meningkatkan pendapatan rakyat dengan adanya lapangan pekerjaan dan juga mengurangi kemiskinan. Kemudian slide berikutnya akan membahas mengenai tujuan pemberdayaan UMKM. Yang pertama yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang. Maksudnya di sini mewujudkan
struktur perekonomian di Indonesia supaya lebih seimbang lagi untuk mengurangi tingkat kemiskinan juga. Nah, yang kedua yaitu menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, UMKM ini merupakan usaha yang dapat mengembangkan pola pikir masyarakat Indonesia serta menumbuhkan pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki. Banyak sebenarnya bakat-bakat terpendam yang mereka miliki, seperti contohnya bakat memasak atau membuat kerajinan-kerajinan tangan yang dapat diekspor ke negara lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan peran usaha UMKM dalam pembangunan daerah. Maksudnya di sini UMKM itu berperan untuk meningkatkan usaha dalam pembangunan daerah di Indonesia ini. Nah, yang keempat yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan. Dengan membuat UMKM ini menjadi semakin maju ataupun juga berkembang, maka itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat Indonesia ini. Sehingga itu dapat memeratakan pendapatan dan mengurangi krisis ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian slide terakhir saya yaitu membahas mengenai permasalahan UMKM pada Bank Sentral dan peranan Bank Sentral terhadap UMKM. Pada dasarnya, permasalahan secara umum yang dihadapi oleh UMKM dapat disederhanakan menjadi dua kelompok, yaitu rendahnya kemampuan pengelolaan usaha, terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM dan keterbatasannya akses UMKM kepada sumber daya yang produktif. Sampai saat ini, Bank Sentral, khususnya Bank Indonesia, telah berperan banyak dalam pengembangan UMKM di Indonesia, antara lain melalui peraturan kebijakan perkreditan dan pemberian bantuan teknis kepada bank lainnya di Indonesia untuk menyalurkan sebagian dananya melalui perkreditan usaha kecil. Walaupun jumlah pemberian UMKM-nya meningkat dari sebelumnya, namun itu sekitar 50% merupakan kredit konsumtif. Padahal ketentuan dari Bank Indonesia mendefinisikan KUK untuk membiayai biaya produktif. Pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia diselaraskan dengan bidang tugas Bank Indonesia dan sejalan dengan visi misi dan program strategis Bank Indonesia, sehingga difokuskan untuk mendukung upaya pengendalian inflasi, khususnya inflasi factory food yang dilakukan dari sisi supply, mendorong UMKM melalui potensi ekspor dan juga pendukung pariwisata untuk mendukung supaya penurunan defisit transaksi berjalan secara lancar serta meningkatkan akses keuangan UMKM untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Dalam rangka pengembangan UMKM ini diperlukan sinergi antara Bank Indonesia dengan kementerian lembaga lainnya. Untuk itu, Bank Indonesia telah melakukan kerjasama dengan beberapa kementerian dari pihak lainnya yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama ataupun nota kesepahaman. Demikianlah presentasi yang bisa saya utarakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.